Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiyah. Beberapa minggu lalu kita sudah menghadirkan panitia Konferwil PWNU Jawa Timur. Dan hari ini karena semakin mendekati waktu Konferwil, yaitu tanggal 2-4 Agustus, kita hadirkan juga panitia Konferwil PWNU Jawa Timur, yang kebetulan hari ini hadir adalah salah satu wakil ketua panitia organizing committee. Jadi panitia yang lebih teknis, yaitu Dr. Muhammad Wafiyul Ahdi, SHMPDI. Mari kita nanti diskusikan kesiapan dari panitia Konferwil. Dan tema hari ini adalah meneguhkan khidmah Nahdlatul Ulama pada keberdayaan umat. Karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama lahir untuk umat, bukan untuk ulama itu sendiri, tetapi memang untuk umat. Kita sapa Gus Wafi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini tadi di PWNU kelihatannya sudah mempersiapkan jauh hari lebih teknis. Dan ini semakin mendekat, Gus. Iya. Persiapan apa saja ini yang tadi dipersiapkan semakin dekat? Ya, setiap hari Selasa siang kita memang rapat rutin untuk persiapan-persiapan tentang terkait Konferwil. Karena semakin mendekati kurang 15 hari inilah. Ya, kurang 15 hari insya Allah sudah 90% lah. Alhamdulillah, 90%. 90% kesiapan panitia untuk segera melaksanakan kegiatan Konferwil di Tebuireng. Untuk kesiapan-kesiapan, misalnya kepesertaan, guys. Ada berapa nanti mungkin nginepnya akan diatur di mana dan sebagainya. Terkait kepesertaan atau pelaksanaan Konferwil, kepesertaan panitia memang sudah sebagaimana dalam peraturan perkumpulan Perkum PBNU, bahwasanya nanti akan diwakili oleh pengurus-pengurus cabang se-Jawa Timur. Kebetulan ini akan ada 10 orang per cabang se-Jawa Timur yang ada 45 cabang. Itu yang resmi perwakilan? Itu yang resmi perwakilan, ada 450 peserta. Ada 450 peserta, nanti ada undangan dari Banom, dari lembaga, dari Muhibbin Nahdlatul Ulama. Perkiraan nanti kita ada 1.500 tamu undangan yang hadir pada pembukaan tanggal 2 Agustus di pesantren Tebuireng. Ini kesiapan-kesiapannya sudah kita lakukan dengan pemetaan lokasi kegiatan. Mulai kebetulan ini letaknya di kampus Unhas pesantren Tebuireng. Kalau peserta datang pertama kali yang dijujuk istilahnya di mana itu? Jadi lokasi utamanya atau venue utama pembukaan itu ada di lapangan Unhas, di dekat Museum Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi peserta nanti akan menuju di parkir wisata Makam Gus Dur, baru kemudian jalan kaki menuju lokasi pembukaan. Di situ di kanan kiri lapangan ada gedung-gedung Unhas, disitulah nanti para peserta akan menginap, dan juga kegiatan-kegiatan sidang-sidang komisi, sidang pleno, di situ semua. Kalau gambaran begitu berarti Unhas menjadi sentral semua ini? Ya, kebetulan Unhas itu punya 4 gedung plus 1 gedung dari Mahat Ali. Itu 4 gedung semuanya kita pakai untuk penginapan dan ruangan-ruangan sidang-sidang komisi. Plus 1 lapangan untuk pembukaan dan sidang pleno. Jadi berarti sidang-sidangnya di gedung-gedung itu? Di gedung itu semua. Jadi sudah di satu komisi titik. Misalnya gitu ya? Di satu titik. Contohnya di gedung A di kampus Unhas, di situ ada ruang komisi A, B, C, dan juga komisi Basus Masail. Sudah kita tata di situ sedemikian rupa, termasuk ruang-ruang rapat yang lain, termasuk rapat ahwa dan lain-lain. Di situ kemudian gedung B untuk penginapan peserta, dan gedung Matali untuk penginapan peserta. Gedung C ini untuk
registrasi, kemudian penginapan panitia, media center, dan lain-lain ada di gedung C yang sudah nanti petanya akan kita pasang, denahnya semua akan kita pasang di lokasi. Untuk antisipasi Gus, karena 1.500 kepesertaan ini kan menjadi penting. Sebab ada peserta yang memang nanti membawa suara. Untuk mengaturnya biar ya tidak menghindari pengalaman yang lalu lah gitu. Ya. Yang jelas panitia Conferwheel akan mengirimkan undangan ke PJ-PJ seluruh Jawa Timur. Dan PJ itu nanti akan daftar melalui Google Form. Online berarti? Online. Nama-nama yang akan menjadi utusan resmi dari cabang yang bersangkutan. Termasuk nanti sudah dibagi. Nama ini akan masuk komisi apa. Komisi apa itu sudah diatur sama pengurus cabang yang bersangkutan. Jadi panitia tinggal menyalin saja. Ada batas waktu? Ada. Nanti H-2 itu sudah clear. Baru nanti kita tata. Komisi A itu siapa saja dari utusan mana, komisi B dan seterusnya. Ini sudah melalui Google Form dan nanti ketika registrasi, nah ini sudah kita siapkan tim. Sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Mana bukti-bukti surat tugasnya, siapa saja, kemudian kita daftar, kehadirannya daftar, kemudian kita beri ID card, seminar kit dan lain-lain. Kalau ada perubahan nama, misalnya ya. Ada yang taksiah ternyata mendadak misalnya. Ya ini kita bisa mentoleransi dari surat tugas yang dikirimkan dari PJ yang bersangkutan ke panitia Conferwheel. Jadi seandainya di Google Form si A Ahmad yang didaftarkan ternyata Ahmad Udur, diganti Muhammad, maka harus surat tugas dari PJ NU yang bersangkutan itulah yang akan kita jadikan pedoman. Jadi bolehlah merubah, tetapi yang penting resmi dari PJ. Ya, resmi dari PJ. Gitu. Nah, kemudian selain itu tentu ini soal remeh, tapi ini juga penting. Konsumsi, Gus. Untuk acara itu gimana? Alhamdulillah konsumsi juga sudah beberapa kali mengadakan rapat. Intinya konsumsi itu menjadi sesuatu yang krusial. Nah, selain materi Conferwheel, ini pendukung yang nggak bisa dianggap remeh. Karena logistik bisa mengalahkan logika. Tanpa logistik, logikanya ruwet nanti ya. Iya, jadi sudah kita siapkan, termasuk mulai hari Jumat kedatangan peserta. Jumat siang sudah kita siapkan konsumsi, sampai kemudian Jumat malam, Sabtu pagi, siang, dan malam. Sampai nanti setelah penutupan sudah kita tata dengan rigid, kita rencanakan, termasuk konsumsi panitia-panitia sudah kita tata sedemikian rupa, karena itu termasuk bagian dari perencanaan kita terkait dengan anggaran konsumsi juga. Kemudian ini dari daerah kan datang, misalnya soal parkir dan sebagainya. Nah, nanti kita lanjutkan ini biar menjadi gambaran gamblang buat para calon peserta maupun muhibin yang mau datang. Kasih pemirsa, masih di Iqbal Jamiah bersama Gus Wafi, panitia Conferwheel PWNU Jawa Timur. Tadi sudah beberapa hal kita ungkap, kita diskusikan, dan ini informasi ini insya Allah nanti akan berguna bagi masyarakat yang akan turut serta menggembirakan, karena ini menyangkut tempatnya, yaitu ada Gus Dur. Gimana nanti Gus, ini kira-kira ziarah ditutup apa enggak ini biar muhibin juga menyiapkan diri? Iya, memang lokasi Conferwheel NU tahun 2024 ini ditaruh di Tebu Ireng. Ini juga menjadi daya tarik magnetnya luar biasa karena ada makam Hadratus Syekh dan juga Gus Dur. Maka panitia sudah mengantisipasi terkait kedatangan para muhibin, termasuk pembagian parkir, parkir peserta, parkir undangan VIP itu kita arahkan di dekat museum, sama di halaman Unhas. Sedangkan peserta yang lain akan kita arahkan ke parkir wisata di belakangnya museum itu. Jadi di situ sangat luas sekali, sehingga muhibin yang datang bisa tertampung lah. Nah, ini tenang ini, supaya tenang ini biar nanti tertampung di situ. Kemudian
lokasi acaranya memang steril, one gate, sehingga yang tidak berkepentingan ini bisa bisa di screening sama panitia. Para muhibin bisa melihat dari luar dan bisa diarahkan ke ziarah ke makam. Makam Gus Dur, makam Hadratus Syekh masih buka sebagaimana jadwal biasa. Sedangkan ini juga khusus untuk para peserta. Ini yang punya ID card ini yang agak istimewa, nanti bisa diberi kelonggaran untuk bisa masuk makam Gus Dur. Ya istilahnya dijadwal mungkin ya. Ada penjadwalan, ikut penjadwalan sebagaimana yang sudah berjalan. Cuma nanti kita minta juga kepada pengurus pesantren Tebu Ireng untuk panitia yang bawa ID card. Ketika jam besuknya, jam ziarahnya sudah tutup, ini minta untuk diperbolehkan masuk. Karena ini jauh-jauh dari luar kota, yang menjadi peserta mumpung. Double-double ini. Ngalap berkah ziarah, ngalap berkah konferwil. Nah, karena di sana juga banyak penjual yang sudah ada hari ini. Kira-kira konferwil ini juga menyajikan bazar-bazar UMKM atau gimana gitu? Sepertinya konferwil ini agak berbeda dengan konferwil sebelumnya. Kita memang tidak menyiapkan lapak-lapak UMKM dan juga para penggembira dari para pedagang-pedagang barang-barang yang berbau NU dan konferwil. Karena di Tebu Ireng sudah banyak lapak-lapak pedagang wisata. Disitulah maka para barang-barang yang berbau NU dan berbau konferwil ini bisa disiapkan di lapak-lapak pedagang yang sudah ada di sekitar makam. Atau kerjasama dengan mereka? Ya, seperti itu. Jadi tidak menutup mereka yang sudah selama ini jualan kan gitu? Ya, mereka yang sudah jualan ya bisa tetap jualan sebagaimana biasa. Cuma ini ada momen konferwil lah, mereka lebih antusias untuk menjual barang-barang yang ada kaitannya dengan NU, ada kaitannya dengan konferwil atau dengan tokoh-tokoh NU yang lain. Nah, ini agak masuk ke temanya. Tema untuk konferwil ini kenapa? Ya, sebentar. Dan isu yang berkembang nanti akan dibahas juga. Tema konferwil ini sebentar ya. Yang jelas yang juga menarik itu masalah Basul Masail. Nah itu. Di Basul Masail itu nanti akan dibahas tentang terkait dengan fenomena yang sekarang itu tentang judi online ya. Judi online. Dilema daftar tunggu haji dan istitoah. Istitoah jamaah haji. Karena terbentur dengan aturan-aturan yang semakin hari semakin berubah-ubah. Itu istitoah haji, kemudian maudhu'iyahnya itu terkait judi online dan game online dan segala variannya. Kemudian untuk konuniyahnya ada batasan masa jabatan anggota DPR, nafkah anggota ayah biologis pada anak biologisnya, yang terkait dengan putusan MK dan lain-lain. Saya kira ini isu-isu yang menarik dan sangat update. Nah, ada beberapa isu tadi memang hari ini fenomena judi online begitu luar biasa. Gitu. Dan memang NU harus hadir menjadi pencerah. Menjadi memberi solusi. Ya tidak, kalau memang tidak boleh seperti apa, bagaimana kan itu penting menjadi dibahas nanti kan. Iya, karena memang permasalahan ini kan sudah masalah lama sebenarnya. Judi sudah awal, sudah lama, sudah jelas hukumnya. Tapi karena variannya sekarang sudah macam-macam. Dan itu sekarang sudah masuk di hadapan para masyarakat itu dengan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda sehingga identifikasi ini judi online. Itu kan perlu ada pendefinisian ulang hal-hal yang seperti ini yang dilarang, seperti ini yang dilarang. Itu bentuk baru dari fenomena hari ini terkait dengan perkembangan teknologi yang bisa memunculkan bentuk-bentuk baru dari perjudian dan model baru. Model-model baru. Ya sebab kalau hari ini modelnya bisa jadi tidak wujud uang gitu ya, dipertaruhkan ya. Tapi chip lah atau apa gitu ya model gitu ya. Dan memang pemirsa
di kalangan anak muda kita hari ini juga banyak terjebak pada permainan-permainan itu yang bisa jadi itu adalah bagian dari judi kan begitu. Ya, kita tidak tahu apalagi anak-anak kecil sekarang sudah pegang gadget. Di situ ada game online. Ternyata membeli pulsa dan lain-lain untuk membeli contohnya ada diamond atau membeli pelurunya. Itu kan beli. Itu kan bentuk-bentuk baru dari perkembangan teknologi yang akhirnya perjudian yang jelas-jelas kita tahu hukumnya, tapi sekarang dalam bentuk yang berbeda. Saya kira ini fenomena yang juga perlu diberi solusi jawaban yang landasan syariatnya. Termasuk yang ini fenomena soal haji itu guys ya. Dulu orang semua boleh berangkat, tapi ketika yang berangkat di sana misalnya yang sudah sepuh, secara kesehatan tidak mampu, di sana juga jadi problem dan sebagainya. Adanya istitoah dari Kemenak ini kan menjadi tahun ini tidak salah itu diterapkan betul gitu ya. Ya, makanya ini juga dari Komisi Basul Masail nanti akan membahas hal itu. Istitoah yang setiap tahun akan berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi. Arab Saudi. Saya kira ini juga fenomena baru. Sebab setahu saya waktu saya jadi petugas haji tahun kemarin itu, misalnya di Malaysia yang sudah punya diabetes itu sudah tidak boleh berangkat sudah. Gitu. Kalau sekarang 2 tahun ini kan haji ramah lansia. Ini mungkin sekarang lansia-lansia yang sudah daftar lama itu yang segera dihabiskan. Betul. Setelah itu mungkin aturannya akan berubah lagi dan ini untuk memperpendek itu tadi. Mempengaruhi makna istitoah yang ada dalam kitab fikih. Ini istitoahnya itu bagaimana lah nanti saya kira tim dari Basul Masail inilah yang untuk akan membahas itu. Sukses di Basul Masail tentu yang membahas ini kan tidak hanya dari ahli-ahli fikih, tapi juga ahli-ahli yang lain. Kalau judi online saya kira setiap Basul Masail di Converwil selalu akan mendatangkan tamu-tamu ahli yang memahami tentang masalah yang akan dibahas. Kalau istitoah mungkin dari Kementerian Agama, orang kesehatan atau dari orang IT. Saya kira itu. Ini kemudian tradisi NU yang luar biasa yaitu tadi. Dan tentu ada hal-hal yang lain selain itu tadi. Dan itu nantilah kita semoga berharap apapun hasil dari Basul Masail memberi solusi dan manfaat buat umat. Nah, ini terkait agak teknis lagi Gus. Nanti acaranya mulai tanggal 2 rangkaiannya apa saja Gus? Ya, tanggal 2 itu kita melakukan pembukaan atau acara pembukaan itu 2 malam. Tanggal 2 Agustus jam 19.30. Jadi rangkaian kegiatannya nggak ada kegiatan praacara. Jadi kita registrasi siang, kemudian pembukaan langsung nanti sidang-sidang Komisi Basul Masail sudah mulai jalan malam hari setelah pembukaan nanti sampai Sabtu sore. Nanti Sabtu malam baru pemilihan di hari apa Gus nanti? Sabtu malam sampai selesai. Jadi Minggu dini hari mungkin sudah selesai ya. Terima kasih masih di program Ihwal Jamiah. Kita lanjutkan diskusi persiapan Converwil PWNU Jawa Timur. Gus, tadi kan ada 45 cabang seluruh Jawa Timur. Arus lalu lintasnya kan juga perlu dipikirkan ini. Untuk arus lalu lintas menuju lokasi Converwil ini kami sudah pemberitahuan ke Polres untuk menyiapkan arus lalu lintas menuju pesantren Tebu Ireng. Di Jombang itu bisa dari 4 penjuru. Dari barat kita bisa menuju Tebu Ireng melalui Perak itu, bisa langsung ke kiri nyebrang rel. Di situ nanti langsung sudah di dekat Tebu Ireng. Atau kalau dari selatan bisa dari Ngoro langsung menuju Tebu Ireng, Cukir lewat Cukir langsung bisa masuk ke
makam parkir makam wisata Gus Dur. Kemudian kalau dari utara bisa dari exit tol langsung menuju Tambak Beras, Jombang Kota langsung menuju Tebireng. Dan dari timur kalau dari bawah jalur arteri dari dari Mojo Agung, Peterongan masuk Jombang Kota dan bisa langsung menuju Tebireng. Saya kira untuk 4 penjuru ini sudah nggak ada masalah, jalannya sudah lebar, tinggal menuju Tebireng yang ini karena kumpul juga, campur dengan ziarah ini dengan berziarah, apalagi ini akhir pekan, harinya akhir pekan ya, bis banyak ini. Tapi insya Allah tidak akan begitu banyak pengaruh karena kantong parkirnya lebar, namanya luas sekali. Saya kira kantong parkirnya luas sehingga tinggal menuju titik Tebireng yang dari 4 penjuru ini yang perlu diurai. Nanti kita sudah koordinasi dengan Polres dan petugas lalu lintas di sana. Pesantren Tebireng terkait dengan keamanan kita sudah koordinasi juga. Nah ini terkait biasanya di acara-acara resmi NU ini ada event-event yang lain yang menyertai. Ini apa saja? Biar nanti Muhyiddin juga biar ikut serta acara-acara. Event yang akan kita adakan menjelang konferensi memang tidak banyak. Kita hanya fokus pada khidmatan Conferwil, sehingga kegiatan set event itu banyak pada khotmil Quran. Kita sudah minta kepada PCNU Jombang untuk menginstruksikan seluruh MWJNU di Jombang untuk mengadakan khotmil Quran pada hari Jumat, satu hari menjelang jam Jumat pagi. Ya, pada tanggal 2 itu khotmil Quran di seluruh kantor PCNU di Jombang Kota. Karena ini Conferwil ke-18, paling tidak ada 18 khataman. Khataman Quran, dan ada 1 yang akan kita laksanakan di nanti venue mungkin utama. Dimediakan, Gus. Karena gabung ini biar siarnya lebih juga. Ya, nanti kita juga minta TV9 bantuan TV9. Ya, minta bantuan TV9 untuk MBC ini dikoordinir jadi satu Oke. Bisa. Dan juga di makam-makam muassis di Jombang, karena Jombang ini betul. Istimewa. Jadi di makamnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, di makamnya Mbah Kiai Wahab, di makamnya Mbah Bisri, dan di makamnya Kiai Tamim. Itu juga ada khotmil Quran di 4 titik pesantren di Jombang dan juga di kantor-kantor MWJ. Ini untuk mendoakan kesuksesan Conferwil yang ada di Jombang. Berarti di MWJ ada? Di makam Makbaroh, termasuk di pesantren-pesantren se-Jombang juga. Iya. Insyaallah. Nah, ini untuk menggaungkan Conferwil yang di Jombang. Kita orang warga NU di Jombang harus ikut merasakan dan ikut memiliki aura vibes-nya Conferwil itu biar terasa. Termasuk kita juga menginstruksikan, minta kepada PCNU Jombang untuk menginstruksikan kepada seluruh MWJ di Jombang memasang spanduk selamat datang dan selamat dan sukses. Nah, selamat dan sukses. Siap ranting ini harusnya Gus ini. Ya. Biar ramai ini ya. Termasuk masang bendera di ranting atau MWJ-nya masing-masing. Jadi semarak di seluruh kabupaten di Jombang itu terasa aura Conferwil-nya, meskipun Conferwil-nya ada di Tebireng. Dan mungkin juga kemarin Gus Mujib menceritakan seluruh PCNU di Jawa Timur harus masang pada saat itu. Ya, ini wilayahnya PWNU untuk menginstruksikan ke PC seluruh Jawa Timur memasang spanduk dan bendera NU di kabupatennya masing-masing. Saya kira ini gawe kita bersama, gawenya warga NU Jawa Timur untuk keberlangsungan Conferwil agar lancar dan sukses. Nah, saya kembali lagi ini ke tema tadi yang belum sempat diuraikan. Untuk Conferwil saat yang nanti Agustus itu temanya apa, Gus? Untuk Conferwil ini temanya itu merajut ukhuwah dan mengokohkan jamiyah dalam pendampingan umat. Nah, ini penting ada 3 tema merajut ukhuwah. Nah, ini kita membangun motivasi agar di dalam khidmah kepada NU itu tetap dengan ukhuwah dan persatuan sesama warga NU.
mengokohkan Jam'iyah. Nah, khidmahnya itu biar NU kuat. Lebih kuat dalam menguatkan dan mengokohkan Jam'iyah secara kelembagaan. Dan yang tema ketiga itu adalah pendampingan umat. Nah, ini penting karena tugas NU struktural itu ya riayatul ummah. Mendampingi umat. Nah, ini yang juga ditegaskan pendampingan umat oleh pengurus-pengurus NU struktural. Meskipun secara kultural ya sudah ada pendampingan, tapi dalam program-programnya nanti NU biar punya program yang real dalam pendampingan umat. Nah, ini artinya penting sekali soal program. Kira-kira ada program inovatif apa Gus ke depannya yang sempat dibahas di panitia? Ya, saya kira ini masih belum dipublikasikan. Ya, untuk terkait program-programnya biar nanti. Tapi paling tidak dari isu Bahsul Masail tadi salah satunya udah jelas Gus. Pendampingan umat ketika menggunakan gadget yang tidak itu tadi gitu. Ya, termasuk ya ini pendampingan di bidang keagamaan, memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh umat. Judi online termasuk pinjaman online juga. Iya, pinjol. Ya itu sudah mewabah kemana-mana. Ya, maka NU harus hadir untuk memberikan solusi dan juga penyadaran kepada masyarakat, pendampingan agar mereka tidak terjebak pada fenomena yang sekarang sudah sangat semua lini bisa berpotensi menjadi korban. Ini dari sisi urgensi NU harus mendampingi umat ini. Kelihatannya serius sekali nih, Gus. Iya, karena memang NU didirikan kan untuk pendampingan umat. Nah, ini pendampingan umat sejak misi pertama sampai sekarang itu harus kita jaga bersama-sama. Misinya adalah NU itu harus bisa, tugas utamanya adalah pendampingan umat. Artinya para pengurus tidak boleh dong elitis kan begitu, Gus? Iya. Saya kira ini juga dasarnya sudah jelas. Al ulama warasul anbiya, lah tugasnya anbiya itu kan banyak. Salah satunya adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi idnihi wa sirajan munira. Sirajan munira itu kan jadi problem solver bagi masyarakat. Nah, ini saya kira apapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, NU harus hadir untuk bisa memberikan pencerahan. Harisun alaikum gitu ya. Jadi memandang umatnya ini warganya dengan itu Jadi, nah ini kalau Gus Wafi sendiri bisa enggak harapannya nanti disampaikan ke warga? Pemirsa masih di program Ikhwal Jam'iyah dan kita sudah di penghujung program. Kita tentu berharap pelaksanaan Konferwil PWN Jawa Timur berjalan sukses. Dan Gus Wafi tadi soal harapan-harapan yang sempat tertunda. Jadi ada 3 hal besar tadi. Ukhuwah, menguatkan organisasi dan pendampingan umat. Nah, ini harapannya gimana? Harapan kami dari panitia Konferwil besok ini bisa berjalan dengan sukses dan hasilnya juga bisa didukung oleh para Nahdliyin se-Jawa Timur. Karena dengan dukungan para Nahdliyin terkait dengan hasil-hasil yang dihasilkan oleh Konferwil ini sangat berperan sekali dalam penguatan Jam'iyah. Juga berperan sekali dalam efektivitas Nahdlatul Ulama secara Jam'iyah untuk pendampingan umat. Jadi intinya program-program yang nanti akan dihasilkan ataupun rekomendasi ataupun apapun yang nanti dihasilkan di Konferwil ini harus menjadi milik bersama untuk dijalankan bersama dengan kesolidan yang kuat, dengan ukhuwah yang kuat antar sesama Nahdliyin, sehingga dengan demikian Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bisa menjadi kuat. Apalagi di akhir-akhir ini NU selalu menjadi sorotan dan menjadi di media sosial khususnya ini banyak komentari negatif sama orang. Nah, ini kita harus mengokohkan ukhuwah para Nahdliyin. Dengan hasil dari Konferwil ini, mari kita bersama-sama untuk membawa Nahdlatul Ulama secara institusi menjadi lebih baik dan berperan kembali untuk pendampingan umat, untuk membawa kemaslahatan kepada umat. Kalau kami sendiri sih dari warga, terus
sebenarnya lebih konsentrasi pada apa hasil dari Conferwil. Soal ketua siapapun, monggo lah itu ya. Kita nggak terlalu fokus di situ lagi. Ya, karena itu kan wilayahnya Ahwa. Ya, kita serahkan sama ahlinya lah. Ahlul hal itu tadi lah ya. Iya, itu saya kira beliau-beliau itu lebih arif dan lebih tajam di dalam melakukan pemilihan itu. Kita fokusnya pada program, fokusnya pada rekomendasi. Kita biasakan di situ lah. Warga NU ini tidak terlalu selalu. Siapapun pemimpinnya akan kita dukung sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Ya, sebab jangan logika politik jangan dibawa masalah. Ya, benar. Ini logika organisasi. Logika khidmah. Nah, betul itu ya. Kita logika khidmah pada umat. Kita lebih bagaimana program-program itu akan bisa berjalan dengan sukses di masyarakat, itu yang paling penting. Kalau warga mungkin mau usul program boleh lah lewat email PWNU mungkin atau gimana nanti. Saya kira bisa atau lewat PC-PC-nya masing-masing. Saya kira bisa disampaikan ke PC-nya masing-masing. Karena semua PC 45 PC sampai PC yang di masa lembu itu sudah siap semua untuk sowan ke PC, usul disampaikan sebelum berangkat kan insya Allah begitu. Dan ini tradisi yang perlu dikembangkan ke depan. Saya kira ini khidmah kita dalam mengembangkan dan membangun NU secara jam'iyah inilah yang harus juga selalu kita ingatkan bersama-sama. Bagaimana Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para ulama itu harus selalu relevan di dalam mendampingi umat sampai kapanpun, termasuk hari ini. Di setiap zaman. Di setiap zaman. Karena NU lahir memang untuk sampai nanti. Sampai nanti. Nah, saya kira terima kasih Gus sudah hadir di TV9. Kami dari TV9 insya Allah siap membackup tadi soal misalnya soal bagaimana mensiarkan side eventnya maupun eventnya itu sendiri. Dan kita siap totalitas lah untuk ke sana. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Gus Wafi, Wakil Ketua Panitia Conferwil PWNU Jawa Timur. Dan terima kasih, kita akhiri program ini, kita akan bertemu di pekan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.